kalian dalam membuat channel itu kurang lebih sama seperti kalian jadi marketing. Kalian mau jual produknya ke siapa. Jadi kalau jadi motovlogger, kalian mau ditonton sama siapa gitu ya. Senengnya misalkan mau ngebucin kah, nanti kan kalian punya istilahnya penonton fanatiknya yang ya memang sama-sama suka ngebucin. Wah, saya mah sukanya yang cornering arogan gimana gitu, yang crash gitu, ya silahkan. Nanti juga sama ada penonton fanatiknya juga gitu. Jadi harus jelas, kalian harus anggap aja kalian jadi marketing, tapi marketingnya marketing vlog, marketing YouTube gitu kan ya. Jadi jualannya itu harus sudah mulai ditentukan, kalian mau ke jualan ke siapa kalau seumpama jualan, karena memang secara teorinya atau ilmunya tuh sama-sama aja, kita mau jual ke siapa. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Bandung Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Waduh, baru opening sudah macet nih. Saya sedang berada di Gunung Cupu, daerah Pleret, Purwakarta. Kali ini ya saya mau berbagi meskipun saya belum jadi motovlogger besar gitu ya, tapi kan ada informasi sedikit saya share gitu ya. Hitung-hitung diskusi aja dengan teman-teman motovlog semua gitu ya. Jadi saya juga ini mah sesuai dengan pengalaman ya, karena saya juga salah satu marketing Yamaha, bagian promosi juga di bengkel. Jadi ketika saya analisa, ternyata memang jadi motovlogger itu sama aja kayak jualan gitu ya. Nah sekarang saya mau ngomongin tips motovlog ya. Tips motovlog pemula buat yang senior ya, mohon maaf nih suhu-suhu semua ya. Bukan saya so ngajarin, ini mah hanya berbagi informasi saja. Jadi buat kalian yang motovlog pemula sama dengan saya gitu ya, saya mau berbagi ini informasinya kurang lebih seperti ini, bahwa motovlog itu sebenarnya mirip-mirip aja dengan jualan gitu ya. Jadi ketika bikin konten itu kira-kira konten apa sih yang kita bikin gitu ya, yang rame, yang apa, bukan yang rame yang gimana, jangan maksain gitu ya. Pertama kita harus tahu dulu segmennya, kita mau seperti jualan gitu ya. Kita mau siapa sih penonton kita gitu. Misalkan anak muda, saya mau rentang umur di 18 sampai 25 gitu ya, atau 25 sampai 35, atau misalkan 35 sampai ke atas juga gitu ya. Kita harus jelas targetnya siapa, sama seperti kita mau jualan gitu kan. Misalkan kita mau nawarin motor nih, misalkan kalau saya ya, yang datang anak muda, saya tawarin motornya motor model apa buat orang tua, ya itu nggak matching gitu ya. Misalkan kalau anak muda ditanyain dulu, wah ini kelihatannya seneng cornering apa. Kalau yang sekarang kan misalkan, wah pasti ini senengnya Aerox gitu kan. Kalau yang seneng touring juga ya mungkin NMAX gitu. Kalau yang seneng adventure saya tawarin X-Ride gitu. Kalau hanya sekedar warawiri saja di komplek, atau hanya sekedar buat ke apa jalan-jalan dekat gitu ya mungkin Mio Gear gitu, kurang lebih seperti itu. Atau yang seneng custom nih, agak-agak retro sedikit gitu ya, saya tawarin XSR gitu. Atau seneng adventure tapi motornya motor sport, saya tawarinnya misalkan WR 155. Atau seneng ngebut, mau yang 250 cc touring, mungkin X-Max. Atau yang sportnya mungkin R25 gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Begitupun motovlog ya, kita mau ditonton sama siapa, sama kalangan apa gitu. Masing-masing itu punya penonton fanatiknya gitu. Ada rentang usianya juga. Jadi kalau misalkan kita ikut-ikutan konten orang, belum tentu juga sesuai dengan katakanlah pangsa pasar kita gitu, atau subscriber kita. Nah, sama halnya seperti mungkin saya contohin gitu ya. Yang saya up adalah di konten saya ya, saya ngomongin tentang Purwakarta, tentang orang Purwakarta naik motor Yamaha gitu. Jadi di situ saya isi dengan semua tema tentang Purwakarta dengan usia yang bervariasi ya, yang sangat variatif gitu. Ada yang buat anak mudanya. Kalau saya sih memang semua segmen ya, karena memang sudah relate dengan satu dengan yang lainnya. Mulai dari memotoran, saya kasih tips motor, memotorannya di mana, di Purwakarta. Jadi memang harus nyambung gitu, satu dengan yang lain tuh, jangan jomplang gitu kan.
Meskipun memang saya ada kulinernya, misalkan yang saya up itu rute menuju tempat kulinernya. Saya tidak terlalu dalam tentang makanannya misalkan. Di situ juga kan ada tips merawat motor Yamaha terutama gitu kan. Karena kebetulan saya kerja di Yamaha gitu. Lalu di situ ada tempat wisatanya dan sesekali touring riding, memang masih relate semuanya gitu kan. Jadi juga kalian nggak usah khawatir, anggap aja kita lagi jualan, misalkan jualannya jualan plastik aja gitu, jualan plastik, ini mah plastik doang nggak mungkin laku. Siapa bilang gitu? Sekarang kan banyak yang jualan misalkan toko itu plastik aja, atau rokok satu merek saja, atau apa, kan ada gitu seperti itu. Atau misalkan tukang buah-buahan, ada yang jualan pisang doang gitu. Memang nanti juga ada gitu. Memang awalnya ketika orang belum tahu mungkin agak berat ya. Tapi nanti ketika sudah tahu, orang nanti akan menemukan channel kita gitu kan. Oh ini nih, ketika bicara masalah motor Yamaha misalkan, ya orang akhirnya tahu dan akhirnya betah dan langsung subscribe, nonton setiap video yang kita up gitu kan. Wah ini tentang kuliner nih, kulinernya semua misalkan. Nah jadi harus punya segmen masing-masing ya. Targetnya itu ke usia berapa, misalkan ke anak muda kah atau penggemar apakah. Jadi harus jelas, kalian harus tentuin. Kalau bisa sih jangan yang dimaksud dengan, mungkin kalian sering nonton juga ada channel yang namanya DNGC, harus segmented gitu ya. Harus jelas dan arah, jangan gonta-ganti tema atau apa. Maksudnya seperti itu. Sebenarnya kalau dikembangin lagi boleh saja gonta-ganti, maksudnya agak temanya bervariasi gitu ya, variatif. Yang penting masih relate gitu. Ketika ngomongin motor ya kita ngomongin ban, ngomongin misalkan tentang modifikasinya, tentang cara perawatannya, tentang jalan-jalan kemananya, itu kan masih nyambung. Meskipun dari nyervis motor misalkan ke makan gitu, ya kan tukang servis motor juga suka makan gitu ya. Jadi kalian dalam membuat channel itu kurang lebih sama seperti kalian jadi marketing. Kalian mau jual produknya ke siapa. Jadi kalau jadi motovlogger, kalian mau ditonton sama siapa gitu ya. Senengnya misalkan mau ngebucin kah, nanti kan kalian punya istilahnya penonton fanatiknya yang ya memang sama-sama suka ngebucin. Wah saya mah sukanya yang cornering arogan gimana gitu, yang crash gitu, ya silahkan. Nanti juga sama ada penonton fanatiknya juga gitu. Jadi harus jelas, kalian harus anggap aja kalian jadi marketing, tapi marketingnya marketing vlog, marketing YouTube gitu kan ya. Jadi jualannya itu harus sudah mulai ditentukan, kalian mau ke jualan ke siapa kalau seumpama jualan. Karena memang secara teorinya atau ilmunya tuh sama-sama aja, kita mau jual ke siapa. Nggak usah khawatir kalau awal-awalnya belum naik gitu ya, itu hal yang wajar karena memang banyak juga yang sudah setahun 2 tahun ke belakang masih nggak naik gitu ya. Lalu juga kalau umpamanya sudah lama tapi nggak naik-naik, artinya ada yang salah dengan channel kalian. Mungkin dari metode uploadannya atau nulis deskripsi dan judulnya dan lain-lainnya gitu ya. Jadi harus dievaluasi lagi. Nah berhubung sekarang sudah nyampe bengkel, ini bengkel tempat kerja saya, Yamaha Arena Pleret. Oke, terima kasih sudah nonton and bye-bye.